Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga semuanya baik dan sehat. Saya Harisatun Niswah, pengawas Madrasah Kemenak Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi terkait dengan asesmen kompetensi guru, khususnya untuk Bapak Ibu guru MTS dan MA. Hal ini terkait dengan keputusan Dirjen Pendis nomor 4446 tahun 2020 tentang juknis asesmen kompetensi guru, kepala, dan pengawas madrasah. Mari kita ikuti bersama Bapak Ibu. Tujuan asesmen ini adalah yang pertama, memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru pada dimensi kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, mendapatkan peta kompetensi guru yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pembinaan profesional guru yang harus diikuti dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PPKB. Yang ketiga, memberikan acuan kepada semua pihak terkait dalam menyusun kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita lanjut Bapak Ibu. Dimensi kompetensi AKG di sini ada dua, yaitu yang pertama pedagogik, yang kedua profesional. Jadi dimensi inilah nanti yang akan diujikan dalam asesmen dan hasilnya akan digunakan sebagai pemetaan pelaksanaan PKB untuk tahun 2021. Baik, yang pertama adalah kompetensi pedagogik. A. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pengembangan yang mendidik. C. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. D. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. E. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Lanjutnya, yang F. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. G. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang H. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. I. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. J. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu tadi adalah kompetensi pedagogik Bapak Ibu. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 2. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 3. Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang kelima, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Jadi Bapak Ibu, dimensi inilah yang akan diujikan dalam asesmen nanti. Dan hasilnya akan digunakan sebagai pemetaan pelaksanaan PKB untuk tahun 2021. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Peserta asesmen kompetensi yang pertama, guru, kepala, dan pengawas madrasah yang memiliki nomor pendidik dan tenaga kependidikan Kementerian Agama atau NPK, yang dulu NUPTK Bapak Ibu, yang terdaftar aktif dalam Simpatika. Yang kedua,
guru aktif mengajar sesuai mata pelajaran pada sertifikat pendidik dan atau sesuai kualifikasi akademik S1 atau D4, dikecualikan bagi guru MI dan guru di wilayah 3T. Selanjutnya, alur pendaftaran calon peserta asesmen kompetensi guru. Yang pertama adalah bukti cetak aktif S25B. 2. Guru mendaftar sebagai calon AKG. 3. Memilih tempat AKG. 4. Disetujui admin simpatika kabupaten atau kota. Yang kelima, cetak bukti pendaftaran AKG. Ketentuan umum pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP. Yang pertama, dilaksanakan secara online. Yang kedua, dilaksanakan secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah ditetapkan dengan durasi waktu 120 menit. Yang ketiga, bagi guru berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan akan diatur oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Yang keempat, panitia menyediakan tempat pengawas ruang AKG, AKK, AKP, dan tim IT yang membantu guru atau pengawas atau kepala madrasah dalam menyiapkan perangkat asesmen. Ya. Selanjutnya, yang nomor 6, panitia menyiapkan laboratorium komputer atau client service sudah on minimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan AKG, AKK, atau AKP. Nomor 7, peserta yang terlambat hadir tidak diberikan tambahan waktu. 8. Peserta yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan harus mendapatkan izin dari Ketua Panitia Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dan dapat mengikuti di hari berikutnya. 9. Pelaksanaan AKG, AKK atau AKP dipantau oleh Direktorat GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Yang ke-10, ketidakhadiran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan AKG, AKK, AKP wajib dilaporkan dalam berita acara pelaksanaan. Kita lanjut Bapak Ibu. Sistem pendaftaran AKG. Yang pertama, pendaftaran AKG dilakukan dengan melaksanakan pendaftaran secara online di akun Simpatika. Yang kedua, saat pelaksanaan membawa perlengkapan 1. Kartu peserta AKG. 2. Kartu peserta atau kartu identitas diri seperti SIM, KTP yang sah dan masih berlaku. Yang ketiga, mengisi daftar hadir. Yang keempat, memasuki ruangan asesmen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Materi asesmen guru MTS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA terpadu, dan bimbingan konseling. Sedangkan materi asesmen untuk guru MA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, dan bimbingan konseling. Kita lanjut. Komposisi soal asesmen guru MTS dan MA. Komposisi soal AKG guru MTS dan MA meliputi pedagogik dan profesional. Jumlah soal keseluruhan 60 butir dengan waktu pengerjaan 120 menit. Komposisi soal sebagai berikut: pedagogik 20 butir soal, profesional 40 butir soal. Jadi jumlah semuanya adalah 60 butir soal. Uji coba sistem asesmen kompetensi online akan dilakukan pada masing-masing tempat AKG, AKK, AKP dengan melibatkan calon peserta pada tanggal 15 sampai 17 Oktober 2020. Waktu pelaksanaan AKG, AKK, AKP, pelaksanaannya
akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 6 November 2020 secara serentak di seluruh Indonesia. Kita lanjut dengan hasil penilaian Bapak Ibu. Hasil penilaian akan disampaikan melalui simpatika masing-masing peserta. Hasil penilaian ini akan dijadikan dasar untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Predikat dan level nilai asesmen kompetensi guru. Nilai 76 sampai 100 predikatnya adalah mahir atau M. Level pendampingannya mahir. Nilai 51 sampai 75 predikatnya adalah terampil atau T. Level pendampingannya adalah terampil. Nilai 26 sampai 50 predikatnya adalah cakap atau C. Level pendampingannya cakap. Nilai 0 sampai 25 predikatnya adalah berkembang atau B. Level pendampingannya berkembang. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Selamat ber-AKG, semoga sukses selalu. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.